sebetulnya ada satu pesta lah ya, pesta swinger yang juga dilakukan sama masyarakat yang tidak hanya di Bali tapi juga di Jakarta. Nah, buat yang belum tahu apa sih sebetulnya juga pesta swinger ini. Jadi sebetulnya pesta swinger ini adalah pesta seks yang ada aktivitas hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan gitu. Dan salah satu yang berhasil diringkus itu adalah di Badung, Bali gitu. Dan diketahui bahwa sebetulnya pasangan suami istri ini sudah melakukan atau sudah menggelar pesta tersebut sekitar 10 kali. Dan akhirnya juga membuat kita bertanya-tanya, ini tuh fenomena apa sih gitu. Apa penyimpangan ya? Apa sih penyimpangan seksual sebetulnya ya. Dan ini nahasnya lagi The Tickers ini dipromosikan di medsos gitu loh. Dan orangnya banyak. Jadi berita tuh pas baca kayak mereka tuh kayak ngebuka pendaftaran, terus orang-orang boleh ikutan, didaftarin segala macem. Ya kan nyimpang ya. Betul. Dan tentunya juga ya selain melanggar norma sosial, itu. Norma agama juga sebetulnya norma udah budaya. Pasti gitu. Nah, makanya abis ini kita akan ngobrol sama satu narasumber kita juga yang tentunya akan membahas sebetulnya fenomena ini tuh apa yang terjadi, penyimpangan itu tuh mengapa bisa terjadi, dan tentunya juga bagaimana sebetulnya untuk orang-orang yang memiliki fantasi seks yang berlebihan tuh mengontrolnya tuh bagaimana gitu ya. Habis ini kita akan ngobrol dengan Kak Zoya Amirin selaku seksolog klinis. Selamat sore Kak Zoya. Selamat sore. Sepertinya sedang terjebak macet. Sepertinya macet. Mati gaya. Iya Kak, hujan di mana-mana nih Kak. Aduh, hujan-hujan dingin-dingin begini enaknya. Gak romantis makan. Sih hujannya. Iya. Hujannya romantis, macetnya itu macetnya yang bikin enggak. PR gitu. Iya. Kak Zoya silakan. Kita barengan lagi. Suka begitu deh. Kak Zoya, aku pengen tahu sih sebetulnya sebelum kita ngomongin soal fenomena yang ada juga ya, kalau boleh tahu seksolog klinis tuh kerjanya apa sih? Kalau seksolog klinis itu sebenarnya kan basicnya tuh psikologi gitu ya. Jadi konseling, terapi ya, mulai dari mereka yang lajang, terus menikah gitu ya, dan segala sesuatu bentuk perilaku seksual yang sehat ya bagi mereka yang akan mempersiapkan pernikahan, menghadapi pernikahan, atau misalnya ingin menjalin relasi-relasi yang berhubungan dengan konektivitas seksual gitu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan seksual yang membahagiakan, menjalani kehidupan dengan menjadi makhluk seksual pada intinya. I see. Tapi belakangan ini Kak Zoya ya sepertinya makhluk seksual ini banyak banget yang menyimpang gitu ya Kak ya. Banyak banget pemberitaan seperti ya bertukar pasangan. Kalau Kak Zoya sendiri melihatnya, kenapa sih Kak bisa orang-orang kok menjadi kayak begini begitu? Oke, tunggu dulu ya. Sebelum bilang menyimpang nih, menyimpangnya orang awam sama menyimpangnya seksolog nih beda. Oh gitu ya. Jadi kalau kami itu para psikolog dan psikiater di seluruh dunia itu kami tuh punya buku panduan gitu, panduan untuk mendiagnosa. Kenapa ya kami tidak boleh mengatakan seseorang atau sekelompok orang itu menyimpang atau tidak kalau tidak memenuhi kriteria diagnosanya, ya kan? Karena kalau misalnya saya merasa gitu kan, penyimpangan sosial itu kan kalau 9 dari 10 orang mengatakan dia menyimpang, jadilah dia menyimpang. Tapi kalau dalam seksologi gitu ya, dalam psikologi, dalam psikiatri itu nggak bisa kayak gitu. Harus ada memenuhi kriteria bahwa itu tidak dilakukan dengan sesama manusia. Ya, kalau penyimpangan itu, dan itu juga kebanyakan harus menggunakan benda-benda tertentu gitu ya. Jadi intinya yang namanya penyimpangan itu jika tujuan akhirnya atau dalam cara meraih kontak seksualnya itu harus membutuhkan benda-benda gitu ya, atau hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan menjalin relasi antara si manusianya itu sendiri. Jadi gitu sebenarnya kayak swinger, anal sex gitu, apalagi ya bertukar pasangan, anal sex, threesome ya, pesta seks itu bukanlah penyimpangan,
Tapi karena saya sih mengatakan bahwa menurut kriteria dari DSM, ini DSM adalah buku ya yang untuk mendiagnosa kami. DSM itu Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder. Jadi karena dia tidak memenuhi kriteria, karena dia bukan penyimpangan, sekali lagi bukan berarti itu wajar atau sehat untuk dilakukan, ya, gitu. Termasuk ya kalau yang kita bilang penyimpangan apa sih di dalam seksologi itu penyimpangan ya yang disebut sebagai perilaku seksual menyimpang itu adalah pedofil. Yang suka sama anak kecil, frotter yang suka menggesekkan alat kelamin di tempat ramai gitu, terus voyeur yang suka menampilkan kelamin gitu untuk bikin orang kaget, suka mengintip gitu ya, terus gitu ada yang eksibisionis yang suka memamerkan kelaminnya gitu, transvestite yang merasa terangsang jika bertukar pakaian dengan pasangannya gitu ya, fetish yang merasa terangsang dengan bagian tubuh non seksual atau dengan benda-benda non seksual gitu ya. Nah, atau sadomasokis ya. Nah, sadomasokis itu yang merasa terangsang jika menerima atau memberikan rasa sakit. Nah, itu adalah penyimpangan dari sisi kami. Tapi yang lain itu tidak. Cuma sekali lagi orang ini suka memanfaatkan ya kata-kata, loh karena nggak menyimpang berarti boleh dong. Siapa bilang boleh? Jadi kayak anal seks gitu ya, pesta seks gitu. Itu bukan sebuah penyimpangan karena itu dilakukan oleh sesama manusia, apalagi manusia dewasa. Ya, tapi secara sosial itu adalah penyimpangan karena 9 dari 10 orang mengatakan dia menyimpang, adalah dia menyimpang. Tapi apakah swinger ini ya bertukar pasangannya, pasangan suami istri ya, lebih sering soalnya swinger itu yang saya ketahui adalah pasangan suami istri. Padahal beberapa klub swinger ya baik yang kebetulan yang ketahuan ini saat ini adalah di Bali dan di Jakarta. Mereka itu ada benar-benar pasangan, ada klub resmi di mana mereka tuh bisa sampai ketika sebelum mereka berinteraksi satu dengan yang lain sesama anggota grup itu mereka sampai harus memiliki surat bebas dari HIV/AIDS dan bebas dari infeksi menular seksual. Dan bahkan ada beberapa grup juga yang harus membawa surat nikah resmi. Gitu. Jadi tidak bisa sembarangan menerima anggota dan sebagainya. Gitu ya. Mungkin kok orang bilang, oh segitu mencemaskannya ya. Sebenarnya ketika mengajak orangnya sih, saya belum melihat tanda-tanda kesalahannya gitu ya. Kan ini adalah konsensual, tidak ada pemaksaan, tidak ada pembayaran setahu saya, yang dimana kalau pembayaran kan bisa jadi masuk perdagangan manusia gitu. Tapi ketika dia misalnya, menjodohkan si ini dengan si ini gitu ya, harus membayar si pasangannya ini dan sebagainya. Nah itu akan bermasalah dengan perdagangan manusia. Tapi undang-undang kita sendiri ketika itu dilakukan sesama orang dewasa di atas 21 tahun gitu ya, sebenarnya kan tidak melanggar undang-undang apapun ya, karena ini menyimpang, karena menyimpang secara sosial gitu ya, walaupun tidak menyimpang secara klinis gitu. Yang menjadi problematik adalah kalau saya sebagai seksolog kekhawatiran tertingginya adalah infeksi menular seksualnya. Sama ada beberapa pasangan yang memang dengan konsen sekalipun, dengan konsen artinya dengan persetujuan untuk melakukan hubungan seks bertukar pasangan, selama pasangan yang juga dia akan melakukan pertukaran itu setuju ya. Sebenarnya masalahnya di sini, seringkali orang itu ketika dia berfantasi ya, fantasi itu kan bebas. Sebenarnya fantasi itu bukan masalah ngontrolnya sih. Fantasi itu ya nggak bisa dikontrol ya. Memang kita bisa mengontrol. Kamu nggak boleh mikirin saya. Kamu nggak boleh ngebayangin ada gajah warna pink. Wah, itu kita perlu langsung ngebayangin. Ya, manusia begitu dilarang secara psikologis malah itu yang dipikirin gitu kan ya. Nah, kita ketika kita bukannya mengontrol, tapi kita mesti tahu bahwa ada fantasi yang tidak akan bisa kita aplikasikan di dunia nyata. Apalagi ketika kita mau aplikasikan itu melanggar norma sosial, menimbulkan ketidaknyamanan pada orang lain atau pada pasangan kita. Taruhlah pasangan kita mau gitu ya, tapi ada lingkup-lingkup sosial yang sebenarnya magerin itu gitu. Nah ini yang harus diperdulikan gitu loh sama si individu ini. Jadi walaupun ini bukan penyimpangan secara klinis gitu ya, tapi ada norma sosial yang membuat orang tuh jadi tidak nyaman. Apalagi kebanyakan apa sih alasannya? Kalau yang pernah saya wawancara, ya yang pernah saya temui dan pernah terapi gitu dengan saya kelompok-kelompok swinger ini, mereka kan mau mencari variasi. Nah sekarang mereka pernah nggak juga evaluasi setelah variasi ini? Meskipun ya tujuannya sebenarnya melakukan variasi ini adalah saya nggak mau selingkuh Mbak Joya, saya pengen melakukan ini karena saya ya tetap sama pasangan saya persetujuan, kita biar sama-sama seru. Apakah setelah melakukan ya kegiatan atau variasi seksual swinger ini, apakah lebih mesra
apakah lebih erat hubungannya? Nah kalau tidak, tapi justru malah heboh sama sensasinya, seru sama ganti-ganti pasangannya, apalagi resiko infeksi menular seksualnya juga relatif tinggi walaupun sudah dicek dan segala macam ya kan, tetap aja berganti-ganti pasangan tuh resikonya tinggi gitu ya. Nah ini kan tetap ada gitu resikonya. Dan kalau itu tidak mengembalikan kemesraan di dalam hubungan, tapi masih terus diterusin, kenapa? Ya karena seks itu kan sensasional, penuh dengan dopamin yang selalu meminta quick gratification, pasti akan adiksi gitu ya. Jadi kalaupun itu tidak membawa kemesraan yang lebih baik di dalam hubungan, tapi justru sebenarnya karena sensasinya aja jadi seru terus dan ingin dilakukan terus, ya kan sebaiknya nggak usah diteruskan juga kan. Ada banyak cara untuk mengeratkan hubungan, ada variasi-variasi dan fantasi-fantasi lainnya juga. Fantasi itu ada yang lebih seru memang diceritain. Ya kita bikin sebagai cerita, kita berbagi fantasi seks sama pasangan. Tapi kita juga harus sadar tidak semua fantasi seks itu harus diaplikasikan di dunia nyata. Biarlah itu menjadi fantasi gitu. Karena memang serunya di situ. Tapi ketika berbagi fantasi kan kita juga sudah berbagi tentang kerapuhan diri kita dan kita nggak dijudge, kan itu sebenarnya yang dicari. Cuma kadang-kadang kalau orang udah merasakan sensasinya itu susah banget mau berhenti untuk melakukan hal-hal seperti swinger ini. Gitu. Dan ya baik, ini mungkin aku sekalian juga mengambil yang tadi disampaikan juga sama Mbak Zoya, bahwa sebetulnya juga ketika berbicara mengenai fantasi atau mungkin berbicara mengenai penyimpangan lah, bahwa ini sebetulnya juga belum tidak bisa dikatakan sebagai sebuah penyimpangan secara seutuhnya gitu. Nah, namun ketika berbicara soal norma sosial dan akhirnya sekarang masuk ke ranah hukum, bagaimana nih kita bisa menyikapi ini, bahwa sebetulnya mungkin bisa saja ada yang berdalih bahwa sebetulnya ini tidak menyimpang, ini tidak melanggar karena memang sudah ada TNC-nya yang dilakukan dari klub ini. Tapi pada akhirnya juga memang pada akhirnya harus masuk ke ranah hukum gitu, Mbak. Oh, sinyal sepertinya. Sepertinya sinyalnya nih. Okay. Pada nungguin semua Mbak di sini. Iya. Jadi kan pelanggaran ini ada kalau misalnya ada perdagangan antar manusianya gitu, dan itu yang jadi berbahaya gitu. Tapi sebenarnya kalau pesta ini sebenarnya ya, kalau dia tidak mengajak secara terbuka ya, menurut saya mereka benar-benar eksklusif gitu ya, tertutup, itu jadi agak sulit ya gitu misalnya. Saya bukan yang ngajarin untuk ngetrik hukum ya, tapi kan artinya sebenarnya kok serepot ini sih untuk bisa menjalin sebuah relasi dan variasi gitu. Kan masih banyak cara loh yang sebenarnya kita bisa lakukan dibandingkan cara ini. Menurut ya, ini no judgment sekali lagi ya, terserah ya, ini kan fantasi dan keinginan orang, selama pasangan juga setuju silakan. Cuma ada banyak loh secara seksologi itu kayak posisi hubungan seksual yang bisa dieksplor, ada teknik-teknik dalam konseling dan terapi psikologi yang juga sebenarnya bisa dieksplor gitu, dibandingkan mengambil resiko sebesar ini. Dan akhirnya kan jadi problematik kan gitu dalam normatif masyarakat gitu. Terus udah gitu ada bertentangan secara hukumnya, karena bisa jadi misalnya menjual tiket masuk gitu atau tiket keanggotaan. Nah itu jadi problematik kan gitu. Jadi member. Terus, jadi ada membership apalah gitu. Nah, karena ketika ada uang di sini ya tapi kalau dia bisa melakukannya gratis, susah juga kan ditouch sama hukum, gimana nih atas aduan apa gitu. Itu gitu ya. Jadi saya bilang sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita untuk berbagi fantasi seksual gitu. Biasanya dalam konseling dan terapi itu ada, cuma masalahnya ya gitu lagi, banyak orang yang ngerasa ini kayaknya sensasional. Percayalah, apa yang ada di otak kita, apa yang ada di fantasi kita tidak selalu sedahsyat itu kok di kenyataannya. Sometimes justru ketika dibiarkan menjadi fantasi, dia lebih asik gitu untuk dinikmati bersama, diketawain bersama, ya, bertukar menjadi sumber-sumber rangsangan berdua sama pasangan, dibandingkan begitu sudah terjadi seperti ini kan kita harus mengelola satu rasa cemburu. Kadang cemburu datangnya belakangan. Oh, di atas kertas diomongin, oh iya oke, mau tukeran, oh seru, begini. Begitu istrinya udah sama si laki yang lain, suaminya udah sama si perempuan yang itu, terus cemburu. Terus gini, ya kan kita udah janjian lah,
kita nggak bisa prediksi perasaan. Coba dipertimbangkan yang kayak gitu-gitu juga gitu loh. Iya, iya, Mbak Zoe, aku juga mau tanya tadi, kita mundur sedikit soal fantasi nih, karena kan ini mungkin bisa dibilang akarnya fantasi dan sensasi. Guys, pada dengerin nggak Mbak, ini di studio juga pada dengerin Mbak, soalnya Mbak. Apakah mungkin Mbak Zoya punya punya pandangan selevel aman apa sih Mbak fantasi seksual itu gitu Mbak? Nah, fantasi itu kan juga tentang ekspektasi ya. Kadang-kadang ya nggak usah lo fantasi, kita aja suka tersakiti oleh ekspektasi cinta, ya kan? Iya tuh. Bisa aja. Kita kan kalau kita udah menyukai sesuatu, apalagi yang sensasional seperti seks gitu, kita punya ekspektasi gitu. Nah, masalahnya ketika orang berbagi fantasi, orang tuh sering berasumsi bahwa wah dia mau berbagi fantasi, liar nih dia, nakal nih, ini berarti dia ada maunya. Berarti dia ada tuh keinginannya untuk melampiaskan itu di dunia nyata. Belum tentu. Jangan pernah berasumsi. Jadi ya, untuk bisa mengelola, sekali lagi kalau kontrol nggak bisa lah, bohong kalau ada orang bilang, saya mau kontrol fantasi saya. Kalau ada orang yang tahu, orang bisa mikirin siapa, ya kan, dan gimana. Ya udah, gini, sebebas-bebasnya fantasi, ingatlah, salah satu batasan untuk bisa mengelolanya, kita harus bilang, sayang, ketika kita berbagi fantasi seksual, ini adalah cuma di fantasi aja ya. Kalau sampai ada kalau mau ngide gitulah istilahnya. Kalau mau ngide dibahas dulu ya, batasannya seperti apa. Karena apa yang saya inginkan di fantasi saya belum tentu saya kepengen terjadi di dunia nyata. Kadang-kadang kita juga udah puas loh kalau misalnya pasangan mau ngedengerin, mau ketawa-ketawa bareng gitu. Bukan menghakimi kayak misalnya, yang kamu nakal banget sih fantasinya. Liar kamu. Kamu ternyata seperti itu. Ya namanya fantasi. Kalau tidak ada fantasi ya nggak akan ada tuh film kayak apa sih namanya, Lord of the Ring lah gitu ya kan, apalah gitu. Jadi ada banyak kan itu keluar dari fantasi orang yang tidak terbatas gitu. Karya-karya seni itu banyak keluar dari fantasi. Nah, fantasi seks ini harus kita jadikan alat untuk bisa mengeratkan diri kita dengan pasangan tanpa penghakiman. Kita memberikan ruang aman untuk sharing fantasi ini dibandingkan menghakimi. Jadi makanya kalau ada pasangan bercerita tentang fantasinya, jangan langsung dilabel, kamu nakal, kamu lebay, kamu hiper. Gitu ya, dengerin aja, enjoy bareng-bareng. Dan yang ini hanya fantasi, ingatkan lagi supaya ekspektasinya tidak tersakiti ya. Aku tidak berniat menjalankan ini. Kalau ada yang seru juga kali ya kalau dijalanin, ini kita bahas yuk gitu, mungkin nggak ya, misalnya sayang aku pengen hubungan seks di tengah di antara pohon-pohon yang lebar itu gitu ya, terus sambil agak-agak takut ketangkep gitu ya. Iya sih, kalau ketangkep nggak akan bisa dinikahin Mas Atam juga gitu ya. Tapi kan tetap aja kayak tapi kan secara sosial itu meskipun kita suami istri kan jadi melanggar kaidah sosial juga kan, itu di tempat umum ya kita ketangkep dong ya, kayak gitu loh gitu. Jadi kayak iya gitu. Nah, kadang-kadang kebebasan untuk bisa mengekspresikan itu membantu kita untuk bisa ngerasa, oh ternyata kalau kita bisa sharing fantasi itu seru gitu. Terus kita mau ngapain lagi nih ntar? Yang ini aja kita coba yuk. Jadi sambil berpura-pura kayak begini fantasi kita tetap di dalam kamar, atau kita staycation, nyewa villa lah, atau hotel lah, atau apa gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh akan lebih membantu menurut saya dibandingkan melakukan hal yang lebih beresiko. Kayaknya nggak worth it ya resikonya dengan infeksi seksual. Terus kayak gitu juga tidak menjamin, tidak memastikan bahwa sensasi-sensasi bertukar pasangan sudah pasti akan membuat hubungan kita lebih mesra dengan pasangan. Iya. Malah Mbak, aku jadi mau cerita jadinya. Boleh silahkan, mumpung gratis ya. Aku kadang kalau misalnya soal fantasi gitu Mbak, benar aku juga sudah berkeluarga ya Mbak ya. Kadang aku kalau fantasi gitu cuma diomongan doang Mbak. Tapi ketika istri nantangin gitu, coyo, ya kali ya nggak mungkin lah gitu. Itu normal kan Mbak? Itu normal kan Mbak? Normal banget. Alhamdulillah. Normal banget, tenang aja. Tapi Mbak Zoya, kapan sih sebetulnya, kan kita juga tahu bahwa kalau misalnya ada tubuh kita yang sakit, nggak enak badan, itu datang ke dokter gitu ya. Atau mungkin ya perasaan nggak enak bisa datang ke psikolog juga. Kapan waktunya sebetulnya, atau ada warning tertentu nggak sih kapan harus bertemu dengan seksolog klinis gitu? Itu waktunya adalah ketika kita udah terlalu banyak perbedaan dalam hal apa aja gitu, terutama dalam hal seks. Misalnya beda appetite-nya. Yang ini mintanya seminggu 3 kali, yang ini sekali aja udah males banget. Ya, itu satu. Terus kayak gitu, yang satu sebentar-sebentar menghakimi gitu.
kamu kok ini banget sih, oh kamu kok terlalu flat, kamu kok kayak gedebong pisang, kamu hiper gitu. Nah, udah ada jarak yang terlalu jauh antara keinginan, kenyataan, harapan gitu ya tentang seksualitas. Udah yuk didiskusikan aja. Atau gini, kita berdua tenang-tenang aja nih, kita di zona nyaman. Tapi kok ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan gak hubungan seks, kita baik-baik aja. Ini dalam konteks tidak selingkuh juga. Tapi kan ini flat. Apakah sehat nih? Tidak ada kehidupan seksual sama sekali. Tapi kan sibuk Mbak, apalagi baru punya anak. Wah, alasan mah bisa dicari gitu ya. Tapi kan saya percaya kalau cinta tuh mencari cara, bukan cari alasan. Itu adalah sebuah quote of the day, bahwa cinta itu mencari cara bukan mencari alasan. Betul. Mbak Zoya juga dokter cinta kayak ini. Nah, jangan-jangan mendouble juga ya Mbak Zoya. Iya, sekalian dokter cinta, dokter seks, ya udahlah semuanya aja deh. Waduh, semua profesi. Mbak berarti bisa dibilang pada akhirnya semua itu bermuara di komunikasi ya Mbak. Kita punya fantasi, kita punya sensasi, dan tapi kadang Mbak ya walaupun namanya pasangan Mbak, kita tuh kalau misalnya aku lah gitu contoh, kalau komunikasi kayak begini tuh kadang kayak iya apa sih gitu kan, malu kayak, ya masih ada kayak mungkin ini masih tabu gitu. Bukan tabu sih kayak gimana ya, kayak iya apaan sih, ya udah kan kalau misalnya mau hubungan tinggal pak udah gitu kan ya, itu teh tabu namanya guys. Bukan kalau misalnya istri jadi misalnya tabu. Iya sih, iya tabu ya. Jadi kayak suka dibalikin gitu loh Mbak, kayak ya apa sih kamu udah tinggal tak udah tinggal pakai anduk angsa sama bunga-bunga mawar gitu. Tapi kan kita juga pengen didengerin gitu. Emang komunikasi ya Mbak ya kuncinya ya. Laki-laki itu cenderung nggak semua laki-laki, tapi laki-laki itu cenderung ngerasa gini, malah Mbak, yang maskulin itu adalah laki-laki yang tidak romantis. Saya juga nggak meminta laki-laki itu jadi kayak opa-opa drakor gitu ya. Of course itu kejauhan gitu. Tapi kan setidak-tidaknya apa sih yang namanya romantis itu, apa sih yang namanya mesra? Apakah menunjukkan kemesraan dan kasih sayang membuat kita menjadi laki-laki yang tidak maskulin? Bukannya maskulin itu adalah tahu bagaimana membahagiakan istri, memastikan bahwa istri saya itu merasa disayang, termasuk juga memastikan bahwa istri saya itu bisa merasa seksi gitu ya, dan saya lah yang akan memberikan kenyamanan, keseksian itu kepada istri saya gitu. Mungkin pola pikirnya harus dirubah kayak gitu. Jadi memang harus diresapi dulu, disadari lah ya. Step one-nya disadari gitu bahwa ada kebutuhan atau mungkin ada gap yang cukup berbeda gitu ya Mbak Zoya. Iya. Menarik. Jadi kita menyikapi berita ini sebetulnya harus seperti apa ya Mbak ya. Jadinya bingung juga bahwa sebetulnya di sisi lain dikatakan penyimpangan secara seksual masih enggak juga, tapi mungkin secara norma atau mungkin secara hukum begitu ya. Diharapkan. Jadi sebenarnya saya sih sangat mengharapkan kalau misalnya ini bisa menjadi acuan untuk pembicaraan antar sesama pasangan. Kita butuh nggak sih sensasi kayak begini untuk membuat kehidupan seks kita lebih baik? Jadi ini bisa jadi pemicu untuk memikirkan tentang bagaimana cara mempertahankan passion atau gairah yang sehat sih di dalam hubungan kita. Ya ini kan bisa jadi ke situ justru arahnya. Dan kalau misalnya ternyata kita nggak tahu ya gimana caranya, ya udah kita konseling ke seksolog klinis. Gunanya apa? Untuk menambah skill berkomunikasi, skill untuk memiliki sexual connection gitu, dan skill untuk bisa merasa ya bahagia gitu dalam kehidupan seksnya. Karena yang bisa bikin anak kan belum tentu bisa bikin enak ya. Betul. Quote nomor 2 lagi ternyata ya. Baiklah, ini pembahasan yang menarik dan kayaknya nggak akan ada habisnya ya. Ya mungkin kita bisa next bikin satu segmen gitu kali ya Mbak ya, satu program ya. Iya kan? Menarik. Karena mungkin nggak semua orang berani untuk menyatakan atau bahkan mengutarakan nggak hanya ke lingkungan, bahkan ke pasangan sendiri pun juga masih tabu, masih bingung bagaimana cara menyampaikannya gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi satu enlightenment lah ya untuk kita semua juga. Mbak Zoya terima kasih banyak sore hari ini. Terima kasih banyak Mbak Zoya, hati-hati di jalan Mbak. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Mbak ya. Oh iya, dengan senang hati. Hati-hati jalan Mbak Zoya, terima kasih banyak. Sehat selalu Mbak. Thank you.